senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menambah ilmu di siang hari. Itu ada satu modul yang sudah kita pelajari dan wajib disosialisasikan kepada seluruh bapak ibu guru yang ada di Kabupaten Cilacap. Nah, kebetulan karena saya salah satu guru penggerak dari SMK Dr. Sutomo, maka tugas saya mensosialisasikan kepada bapak ibu guru semua. Nah, di samping saya ada Bu Eka Putrawati, sarjana pendidikan SD. Beliau guru SD di SD Telakan yang lolos guru penggerak hanya satu-satunya. Saat ini beliau sedang S2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Bu Erni Kurniawati SPPSI. Beliau guru matematika ya Bu? Di SMA Negeri 1 Cilacap. Nah, beliau ini juga luar biasa prestasinya, bahkan di sekolah mengendali aplikasi LMS. Jadi beliau untuk bintang berbudaya yang saya hormati juga Mbak Erni, juga pakai kulit. Kepala sekolah gerak-gerak saya ikut, tapi kalau pakai peng saya nggak mau. Begitu, ya. Jadi itu saja pembukaannya, bukan arahan, bukan apa, bukan, karena kita sudah cukup doa. Saya sudah menerapkan ini, tetapi penajaman materi dan kembali bersama dengan kedua temannya, masih ingat Ibu Dawud Dekker dan Diabet Diwantoro yang digunakan sampai sekarang, dan Tukuli Haridawanyo ini masih digunakan dalam dunia pendidikan sampai saat ini. Nah, pagi, siang, malam. Nah, sekarang stigma itu dibuang jauh-jauh, bahwa anak didik kita adalah siswa yang memang sudah punya kodrat alam sejak lahir. Contoh sederhana begini Bapak Ibu, saya contohkan misal Pak Handoko. Jadi Pak Handoko itu kenapa kemudian sekarang lebih suka menggeluti bidang olahraga? Padahal ketika itu Pak Handoko lulus SMK itu, dulu SMK-nya dia listrik kan? Saya otomotif. Pak Handoko ketika kuliah malah ambilnya mesin ya. Pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah. Itu Bapak Ibu untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya jam 2 sampai setengah 3, setengah jam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa serap ilmu nanti dari Bu Erni yang energinya masih luar biasa. Bisa tanya sudah makan Bu Erni? Sudah. Nanti hari ini akan tularkan ke Bapak-bapak semuanya. SMK Dr. Sutomo. Saya menyadari ini sudah sore, Bapak Ibu sudah waktunya istirahat, ya. Tapi sesuai dengan perjanjian saya dengan Pak Ahli juga untuk memberikan sosialisasi terkait modul 1 dari pendidikan guru penggerak. Harapannya nanti Bapak Ibu semua di sini akan turut juga di pendidikan guru penggerak angkatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, belajar selama 3 bulan. Nanti mau disingkat jadi 15 menit. Gimana caranya coba? Yuk lanjut aja Mas. Nah, tadi terkait metodologi pendidikan KHD sudah disampaikan oleh rekan kami Bu Eka dan Pak Afif. Selanjutnya terkait modul 1.4 adalah budaya positif. Lanjut. Nah, ini kelompok kami Pak Afif dan teman-teman, ada 2 yang absen di sini karena ada kepentingan masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini apa koneksinya dari filosofi pendidikan KHD dan yang akan
kita pelajari bersama selanjutnya, yaitu terkait budaya positif. Jadi berdasarkan filosofi pendidikan KHD tadi sudah dijelaskan bahwa murid itu kita ibaratkan sebagai benih, ya, dan guru ibarat petani. Kita itu hanya petani. Kita tidak bisa menumbuhkan benih jagung untuk tumbuh jadi padi. Tidak bisa mengharapkan seperti itu. Kita juga tidak bisa mengharapkan benih padi atau jagung tumbuh jadi kedelai, gitu kan? Nah, kita dalam menanam jagung otomatis kita akan melakukan treatment untuk menumbuhkan jagung. Kita tidak bisa melakukan treatment untuk menumbuhkan padi, tapi kita terapkan untuk menumbuhkan jagung, begitu? Nah, intinya bahwa kita ya ini memang sangat tantangan buat guru, gimana caranya kita mengoptimalkan yang disebut potensi siswa. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid, itu adalah filosofinya, salah satu filosofi juga dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita yang memberikan sesuai kebutuhan murid, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tidak semua murid kita akan jadi dokter, betul? Tidak semua murid kita nanti akan jadi arsitek. Nah, ini juga filosofi ini yang nantinya atau yang menjadi dasar dari kurikulum yang akan kita terapkan di tahun depan. Ada yang mengembangkan potensi siswa. Jadi ya nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Tapi intinya adalah yang mendasari adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut saja Mas. Sebentar. Langsung saja dari sini. Nah, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Jadi kita termasuk Bapak Ibu dan saya dulu di saat kuliah belajarnya itu teori stimulus respon, benar nggak? Pernah belajar teori stimulus respon yang mengenalkan kayak Thorndike ya, Pavlov dan sebagainya. Nah, teori ini itu tahun-tahun lama, sudah tahun 1960-an mungkin ya. Nah, di guru penggerak kita belajar teori-teori pendidikan yang baru ya. Yang kita terapkan adalah teori kontrol ya. Jadi sekarang agak serius ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi kita belajar terkait teori kontrol dalam budaya positif ini. Jadi nanti kita belajar apa saja posisi kontrol dulu, kemudian apa yang disebut atau apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita juga akan belajar tentang motivasi, apa saja itu motivasi, dan terakhir ini posisi kontrol manager dan restitusi, apa itu ya. Nanti kita bersama-sama belajar bersama-sama ya. Next. Oke, lanjut. Next. Oke, ini. Oke. Budaya positif atau ekosistem positif. Lanjut, ini tadi sudah dijelaskan. Oke, ini. Jadi perubahan paradigma yang kita inginkan atau yang dari pemerintah inginkan itu kita berubah paradigmanya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, apa saja yang harus berubah? Yang pertama cara pandang kita terhadap yang namanya disiplin. Nah, kalau Bapak Ibu mengartikan disiplin itu apa? Taat aturan gitu ya. Taat aturan, pokoknya nggak boleh melanggar dan sebagainya. Lanjut Mas, lanjut aja. Nah ini, jadi kalau dalam teori kontrol itu guru dapat mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Ini teori ya Bapak Ibu, bukan saya yang mengarang sendiri. Keren. Oke, lanjut ya. Nah ini filosofinya KHD juga. Kan kita dengar istilah merdeka belajar, ya kan? Apa itu merdeka belajar? Ya, merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, itu yang kita harapkan, siswa kita bisa memerintah diri mereka sendiri seperti Bapak Ibu juga sudah menerapkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah siap menjadi teladan. Bapak Ibu siap memberi semangat, memberi dorongan. Nah, tinggal insya Allah siswa-siswi kita ini bisa mencapai kodrat mereka masing-masing dengan optimal. Itu sebenarnya inti dari budaya positif. Oke, masih ada 5 menit yuk. Nah ini nanti kaitannya dengan Pak Nur selanjutnya. Ada peraturan, ada keyakinan. Bedanya apa? Keyakinan itu lebih besar cakupannya daripada peraturan. Nah, yang diharapkan nanti di budaya positif itu kita arahkan ke keyakinan, bukan ke peraturan, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contoh, misalkan ada sebuah peraturan kita harus memakai helm. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, keselamatan itulah yang merupakan keyakinan. Tahu ya bedanya ya? Jadi peraturan itu muncul karena ada suatu keyakinan. Nah, keyakinan itulah nilai-nilai yang lebih universal. Nah, contoh lagi, kenapa kita ada peraturan memakai masker? Kesehatan, pintar-pintar sekali kesehatan. Nah, jadi ya, peraturan memakai masker itu sebenarnya keyakinannya apa? Keyakinannya adalah untuk menjaga kesehatan. Kita di sekolah anak-anak nggak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, itu peraturan. Kalau masih pakai kata-kata dilarang, tidak boleh, itu berupa peraturan. Tetapi bagaimana mengarahkan ini ke nilai yang lebih tinggi? Kalau tidak boleh berantem itu nilai keyakinannya apa? Persahabatan, oke. Saling menghormati. Tidak boleh datang terlambat, apa keyakinannya? Disiplin, boleh. Bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai itulah yang sebenarnya harus lebih utama dibandingkan peraturan. Gitu? Next. Oke, kesepakatan kelas. Ini contoh yang kami praktekkan ya. Next, Mas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Beberapa waktu yang lalu sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru gerak, ini saya dan teman-teman anak-anak di SMA 1. Ini awal pembelajaran di awal semester kita adakan musyawarah untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, di situ kami siswa dan guru kelas bla bersepakat untuk mandiri, tanggung jawab, menjaga kebersihan, gotong royong, saling menghormati, terus disiplin, fokus dalam pembelajaran dan sebagainya. Jadi berupa kesepakatan, dan diharapkan dengan kesepakatan itu anak itu dari dalam melakukan ya kesadaran itu kesadarannya itu tumbuh dari dalam, bukan karena takut dihukum ada poin atau takut didenda, takut dimarahi guru, udah gak ada, tapi sadar seperti Bapak Ibu yang sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Oke. Nah ini, dan diusahakan itu nilai-nilai itu adalah munculnya dari siswa, bukan guru yang mendikte. Tapi ini adalah musyawarah, siswa yang menulis, siswa lain yang memberi masukan kesepakatan apa yang akan yang disepakati ini. Next, Mas. Nah ini datangnya dari siswa. Ini siswa yang ketika muncul dari siswa, mereka sadar diri, sadar bahwa itu memang kesepakatan dari mereka sendiri, bukan guru yang meminta harus gini-gini. Lanjut. Nah, satu lagi, kan banyak tuh yang suka mencetak-cetak pakai banner dicetak, ya. Nah, kalau saya ini pribadi nih, saya lebih suka yang tulisan tangan
anak sendiri, karena itu menurut saya punya value yang berbeda dibandingkan dengan hasil cetakan ya komputer atau sebagainya. Nah nanti ini kita tempel di kelas dipajang. Nah harapannya dengan memiliki kesepakatan itu budaya positif akan muncul di kelas, terciptalah ekosistem yang positif. Begitu Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dan ya, ini juga hanya dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru penggerak saja. Semua bisa mempraktekkan seperti ini. Lakukan hal yang paling kecil minimal dari diri kita sendiri, gitu ya, baru ke orang lain dan sebagainya. Demikian dari saya. Selanjutnya mungkin ada terkait restitusi dan sebagainya akan dijelaskan oleh Bapak Berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan berarti terus saya paling di sini. Ini sharing aja Bapak Ibu. Pertama ini video kesepakatan kelas yang kami lakukan ketika kebetulan saya masuk di kelas ini di semester awal kemarin, terus juga ini salah satu contoh saja, tapi bukan berarti harus seperti ini. Tadi Oke, Raka mau tadi pas pelajaran saya jam kedua, kok Raka nggak ada di mana? Aduh, saya ke kantin Pak bersama teman-teman yang lainnya, bukan sendirian saja. Ngapain? Oh, ini Pak, tadi kan saya dari pagi itu belum makan Pak, jadi saya mules. Iya. Padahal kan Raka tahu tadi itu selesai beristirahat dalam sidang pelajaran saya juga. Raka tahu kesepakatan kita. Siap tahu Pak. Apa itu? Disiplin dan betul Pak. Disiplin apa? Disiplin itu taat kepada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Kalau yang tanggung jawab. Kalau bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Jadi dari ini dengan kesimpulan dan dari kesepakatan kelas. Pertama, kita mencari solusi, win-win solution seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dari. Memang tidak mudah. Tetapi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dari, paradigma pendidikan yang sekarang itu sudah berbeda. Kalau tadi Pak Afif menceritakan ketika zaman dulu satu tambah satu ketemunya dua, tapi solusi berikutnya 10 bisa diperoleh dari mana aja. Sama paradigma perubahan pembelajaran sekarang yang kita dapatkan di modul 1.1 dan 1.4 itu sama seperti bahwasanya kita bukanlah super power orang yang paling betul, orang yang ketika berdiri di depan itu yang paling luar biasa. Tetapi KHD sendiri mengatakan bahwasanya anak itu bukan lagi menjadi objek, tetapi subjek juga. Loh kok bisa? Kita real ketika dalam kehidupannya PJJ yang baru saja kita alami ini, di pandemi ini, coba kalau kita lihat, anak kita itu sebetulnya tanpa udah pinter loh. Nyatanya mereka PJJ di rumah ketika mengerjakan vokal itu hampir nilainya pasti 8, 9, 10 tanpa pembelajaran. Karena apa? Pembelajaran yang sekarang tidak harus tatap muka. Pembelajaran sekarang bisa dilakukan dengan dunia maya yang sekarang banyak sekali. Dan anak itu kalau saya sendiri di sekolah saya merasa bahwa ketika anak di sana jauh lebih pintar daripada guru. Itu yang terpenting bahwasanya kita hanya bisa mengarahkan. Cuman kadang kita kalau sudah berdiri di depan sendiri seperti ini, ngerasa saya paling benar, ngerasa saya paling jago. Ketika kita ngobrol duduk bareng, kemarin tadi Pak Afif cerita ketika di listrik dan etika dan lain sebagainya, ternyata kan anak itu sekarang bukan lagi menjadi objek yang kita cekokin tiap hari, tetapi juga subjek yang kadang kita sendiri juga banyak belajar dari mereka. Kita mau ngajar, mungkin kemarin kita belajar tentang Google Classroom. Anak nggak diajari bisa di rumah. Kita mungkin kemarin pakai umpamanya ada Google Form dan lain sebagainya. Ternyata anak mengerjakan di rumah nggak perlu belajar, hanya melihat itu pun gampang. Apalagi umpamanya yang kita punya Bu Eka itu di SD, ternyata juga sama. Anak-anak belajar Google Classroom dan lain sebagainya, nggak perlu yang namanya itu. Makanya perlu kami sampaikan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah
seperti yang tadi saya katakan di situ. Bukan berarti saya contoh seperti itu paling benar, enggak. Kita sama-sama belajar. Bu Erni, Bu Eka, Pak Afif pun sama. Kita semuanya belajar. Oh iya, ternyata pembelajaran yang sekarang sudah sangat jauh sekali dengan apa yang kita dapatkan dahulu. Dulu kalau saya di guru seni itu menganggap bahwasanya dulu guru saya ketika gambar apa harus dicontoh. Ternyata sekarang tidak seperti contohnya itu seperti itu. Makanya kalau saya di sekolah punya, tapi kalau Pak Afif cerita kewirausahaan, kalau saya tidak ada, kalau mengikuti pelajaran tempat saya tidak ada, tapi saya bikin yang namanya YouTube sekolah. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube sekolah kami itu insya Allah di lingkungan Cilacap Banyumas itu paling besar, karena di situ selama pandemi anak itu nggak mendapatkan pelajaran, tetapi mereka ingin kreasi. Ternyata mereka cuma butuh bukan saya untuk ngajari, mereka lebih jago daripada saya, tetapi mereka hanya butuh wadah, fasilitas. Kalau saya melihat di sini fasilitas sudah luar biasa, tetapi di tempat kami sampai karena anak-anak yang memang sebetulnya lebih pintar daripada guru, ya kita menyediakan dukungan saja. Kadang alat itu dibawa dari anak sendiri. Makanya ketika pembelajaran seperti ini yang nanti konsepnya prototipe kurikulum prototipe itu yang konon ceritanya saya sendiri juga belum baca kalau saya, nanti pembelajaran itu disesuaikan dengan keinginan anak. Katakanlah kalau Bu Emi di matematika, belajar matematika itu matematika 1, matematika 2, matematika 3 sampai berikutnya. Cuma saya belum tahu juga pembelajaran seperti apa. Karena mungkin kalau di SMK iya, kalau di SMA tempat kami kan gini, anak nggak bisa, anak pintar di seni sama saya, tetapi akan dianggap bodoh sekali ketika nggak ketemu, nggak bisa sama Bu Emi di matematika. Padahal dia bisa mengembangkan sekolahnya dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu, singkat bahwasanya guru bukan yang paling hebat, bukan yang paling itu, kita sama-sama belajar. Terus anak tidak harus dihukum. Yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kami, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam pembelajaran setiap hari. Mohon maaf untuk Bu Erni, saya sedikit bertanya tadi dengan mengatakan kata-kata menghamba kepada murid. Jujur, saya tergelitik telinga saya. Nah, setahu saya hamba itu adalah sebutan makhluk kepada sang kholik atau pembantu pada majikan yang menghamba sahaya. Nah, kalau seorang guru sahaya, kalau seorang guru menghamba kepada murid itu maksudnya bagaimana? Tolong dijelaskan. Saya agak tergelitik kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita buka lagi, itu bukan perkataan dari saya, juga bukan dari perkataannya Kementerian Pendidikan, tetapi itu adalah perkataan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Tetapi jangan dihakimi secara sependek itu, karena kalimatnya sangat panjang, ya. Coba bisa nggak Pak kalimat lengkapnya? Jadi guru itu menghamba pada murid bukan untuk mendapatkan penghargaan dari murid, tetapi semata-mata hanya untuk ini loh, melayani ya. Kalau bahasanya itu bukan melayani, Pak? Bukan membimbing, menuntun. Nah, kata-katanya adalah menuntun pada perkembangan potensi siswa. Kalau mau boleh di-search di YouTube di Google yang kalimat lengkapnya. Tetapi itu sekali lagi bukan kalimat sependek itu ya Pak. Jadi ada konteksnya, dan menurut saya itu bukan menghamba kita seperti mendewakan, itu bukan. Tetapi kita benar-benar ngikuti apa kemauan siswa, apa yang dibutuhkan, tanda kutip dibutuhkan. Kembali lagi korelasinya ke kurikulum prototipe. Kalau Bapak Ibu sudah membaca sekilas, nanti di kurikulum prototipe itu kalau di SMA ya, tidak ada lagi pengkotak-kotakan jurusan IPA, IPS, bahasa, sudah tidak ada. Tetapi apa? Anak ini besok mau jadi apa? Ketika dia mau jadi arsitek, mungkin dia tidak perlu ngambil pelajaran biologi terlalu banyak. Beda dengan yang mau jadi dokter, dia bisa ambil porsi biologi lebih besar.
gitu ya. Kalau dia mau jadi seniman, mau jadi penyanyi, ya nggak perlu lah ambil matematika peminatan misalnya. Kan ada matematika wajib, matematika peminat. Peminatan nggak perlu diambil, fisika nggak perlu. Cukup dia mapel-mapel yang mendukung besok dia mau jadi apanya gitu kan. Jadi sebenarnya itu di luar negeri sudah menerapkan. Siapa sebenarnya tokoh Ki Hajar Dewantara itu populer loh di luar negeri Bapak Ibu. Kita yang kadang hanya sebagai pengurus Handayani itu taunya, saya termasuk ya kan. Padahal pemikirannya itu sudah mendunia, ya termasuk student center learning itu sebenarnya pemikirannya Ki Hajar Dewantara dari kata menghamba pada murid itu adalah berpusat pada murid, itu maksudnya. Gitu ya Pak? Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malesnya pun menghamba para murid sama Bapak. Menghamba kan harusnya ke sana gitu. Tapi ketika mendapat penjelasan maksudnya adalah secara kontekstual itu kita mencoba untuk semuanya harus berpihak pada murid. Kemudian kita juga harus berpusat pada murid, seperti itu kira-kira. Nah, kalau konteks itu dirasa kurang nyaman dengan bahasa itu nggak ada masalah. Kalau saya, kita bisa ganti dengan bahasa yang lebih nyaman dan lebih mudah diterima oleh hati. Menurut saya begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di dalam konteks kita belajar apapun maka kita mesti melihat ini konteksnya bicara dalam hal apa. Ketika kurang tepat ya sudah kita coba geser saja pendekatannya lebih kepada kata-kata yang bisa diterima oleh hati kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sama kayak hukum kekekalan energi misalnya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan gitu. Ketika saya kuliah, dosen saya protes Bapak. Semua bisa diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Masa energi nggak bisa? Itu sama. Jadi secara pengetahuan mari gunakan pendekatan yang lebih bisa diterima hati, tidak ada masalah. Tapi konteksnya harus sama. Itu oke? Ada lagi Pak Wisnu? Mau bertanya ke siapa Pak? Wah, menjawab, tapi kalau nanti nggak pas karena kita juga masih sama belajar Bapak. Ketika pamong itu ya sama dengan guru sebetulnya. Ketika kita kemarin belajar pamong itu ya guru. Saya malah jawabnya seperti ini. Ketika ini enggak lateral menjawab, tapi mudah-mudahan bisa jawab. Ketika di sebuah organisasi ya, katakanlah apa namanya lembaga, kalau ceritanya kok nanti ada yang kurang pas terus disinggung terus. Jadi kadang istilah-istilah itu sebetulnya persis yang kita lakukan ketika di taman siswa mungkin tadi pamong gitu ya. Kalau guru biasa guru ketemu di sekolah SD itu udah berbeda lagi. Itu muncul ustadzah seperti itu. Maksud saya hal-hal seperti yang tadi ditanyakan mungkin itu hanya sepengetahuan kita ketika kemarin kita mengerti ya itu satu sebutan kalau di agama Islam sebagai kiai, tapi bukan seperti itu. Tapi ki itu jabatan kedudukan yang lebih tinggi. Ketika Ki Hajar Dewantara itu kedudukannya sebagai orang yang dipanuti oleh yang lainnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya sering kita lalui, tapi istilah itu yang membuat kita kadang mendapatkan hal-hal yang baru. Mungkin seperti itu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya nambahin sejauh pengetahuan saya ya Pak. Jadi kita tarik kembali. Ki Hajar Dewantara itu lahir dengan nama siapa Bapak Ibu? Depannya Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Jadi beliau adalah Ndoro lah bahasanya kan? Ya, priayi, kaum priayi.
Tetapi priayi ini, Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu ceritanya, beliau juga seorang kolumnis yang aktif. Jadi menulis kritik-kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Tulisannya yang paling populer dan mendapat kritik tajam dari pemerintah Belanda apa Bapak Ibu? Ini mungkin ada guru sejarah. Seandainya saya seorang Belanda, als ik Nederlander was. Nah, itu ceritanya dia mengkritik pemerintah Belanda, ya, yang sangat tajam. Dengan kritikan-kritikan itu akhirnya Suwardi ini dibuang diasingkan, sempat beberapa kali diasingkan. Tetapi, nah, diasingkan itu menurut kita negatif ya, terlihat itu negatif, terlihat itu menyengsarakan. Ternyata Suwardi di sana malah justru belajar. Di negara Belanda itulah dia belajar teori-teori pendidikan. Yang menginspirasi beliau itu adalah Froebel dan sebagainya, beberapa ahli pendidikan yang terkenal ya, termasuk Froebel salah satunya. Nah itu kemudian ketika Ki Hajar Dewa waktu itu masih Suwardi ya, Suwardi kembali ke Indonesia, beliau ingin memerdekakan rakyat Indonesia ya untuk pendidikan. Jadi waktu itu pendidikan kan hanya dimiliki oleh kaum pribumi ningrat, tetapi dia ingin memberikan pendidikan itu siapapun bisa. Nah itulah mendirikan taman siswa. Nah untuk mendekatkan dia dengan rakyat, karena dulu kan kalau sama Doro itu agak sungkan. Untuk mendekatkan dia pakai istilah Ki, dia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro sejak usia, kalau nggak salah ini silahkan dicek lagi, sejak usia 40 tahun. Begitu? Nah untuk mendekatkan, intinya mendekatkan dengan rakyat, dengan murid ya. Begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu luar biasa, karena ada ibu yang belum masak, kasihan. Saya cukupkan saja, lain-lain nanti bisa bertanya sendiri, boleh bertanya ya, nanti dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu kami akhiri untuk kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat hari ini. Dan kalau nanti diizinkan kami ingin foto bersama Bapak Ibu. Kemarin Panasonic kita lupa ya, ada RD Panasonic datang, kita nggak foto bersama. Nah hari ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berkesempatan bisa foto bersama, sehingga kita punya file yang cukup lengkap. Terima kasih, saya cukupkan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Ibu Nafi selaku PP TGP Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati para pendamping, Allah Alhamdulillah. Kaitannya dengan mohon maaf tadi sambutan kami belum begitu paham betul dengan adanya peringatan belum bergerak, ada kepala sekolah dan sebagainya belum begitu ngerti. Jadi mohon maaf karena saya memberikan sekali kurang pas, mohon maaf sekali. Jadi monggo silakan dengan semangat, dengan rasa bunga. Sambutan dari Ibu Nafi Ardiati Diantasih selaku pendamping praktik calon guru penggerak Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Nafi, silakan. Saya harus bertanya atau
Ibu Kepala SD di Dabin 5, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di wilayah Dabin 5, yang saya banggakan, yang juga saya sayangi dan saya cintai teman-teman saya, calon guru penggerak angkatan 4 AKM Serang. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sudah kita dapat bertemu di SD kampus pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Januari 2020. Kerjanya sebenarnya 4 tahun, namun saya belum 4 tahun sudah pindah di sekolah lain ke SMK Negeri 1 Cilacap, kebetulan alma mater saya. Nah, di SMK Negeri 1 Cilacap ini belum SMK TK, jadi kami belum diizinkan untuk menerapkan kurikulum prototipe ini. Mereka mengajar, beliau mengajar tentang apa Bu itu namanya? Wirausaha ya, tapi tentang spesifiknya poster ya, iklan ya, iklan. Nah, pernah nggak kalian lihat ada papan reklame itu? Nanti anak berpikir dengan pertanyaan pemantik itu, berpikir oh biasa, oh iya Bu, saya pernah lihat di sana ada banner, ada ini dan seterusnya. Itu pertanyaan pemantik yang menyebabkan anak berpikir kritis. Yang kedua, kreatif ya, anak dituntut untuk kreatif, menumbuhkan rasa ingin tahunya dan seterusnya, yang dengan mengamati dan seterusnya. Kemudian critical thinking, komunikasi dulu, kolaborasi dulu boleh. Nah, terus Bu Eka waktu itu juga ayo nak berdiskusi, ini materinya silakan didiskusikan. Itu menunjukkan adanya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang terakhir komunikasi, ayo nak maju satu-satu. Kalian komunikasikan, presentasikan apa yang tadi sudah dibahas oleh kelompokmu. Nah, ngaten ya Bapak Ibu, itu gambaran sedikit tentang pembelajaran abad 21. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Kemudian untuk ibu-ibu kepala sekolah, mudah-mudahan ini dari Permendikbud juga merupakan kabar yang menggembirakan, di mana masa jabatan Bapak Ibu yang semula hanya 4 kali 3 bisa menjadi 4 kali 4, berarti 16 tahun. Masanya ibu-ibu bisa mengabdi untuk meningkatkan, memajukan pendidikan khususnya di sekolah masing-masing. Nanti ibu-ibu ini dan Pak Afif, kalau Bapak Ibu mungkin ingin mencoba ikut seleksi guru penggerak, insya Allah teman-teman kami akan siap untuk membantu membantu supaya ibu-ibu bisa mengikuti seleksi guru penggerak. Demikian, mohon maaf kalau dalam penyampaian arah sambutan saya ada yang kurang berkenan, ada kekeliruan, mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dengan niat baik dan ikhlas bisa mengembangkan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing khususnya dan juga Kabupaten Cilacap pada umumnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nafi atas penguatannya. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nafi tadi, teman-teman semua menjadi tergerak nanti pulang dari sini. Langsung minta kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya, Bu, tolong saya dibuatkan surat rekomendasi, surat dukungan untuk mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 7. Nggih, Bu, Pak. Mudah ya Bu, tidak dengan tulis ikut guru penggerak. Serius. Mungkin di awal ya itu mungkin masih berkesuaian sama seperti halnya
orang hamil di awal itu 1 sampai 2 bulan masih mual-mual, muntah-muntah. Tapi semakin kesini sudah terbiasa dan enjoy. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Tapi sebelumnya maaf, saya perkenalkan lagi tadi lagi untuk teman-teman kami seperti yang ada di layar di depan itu Bapak Ibu. Di kelompok kami, di kelompok kedua yang dipimpin oleh Ibu ini, kami terdiri dari 6 orang. Tetapi untuk hari ini 2 teman kami dari SMP 1 Cilacap dan SMP 2 Buboyanto dan Pak Buboyanto hari ini berkenan hadir. Jadi yang insya Allah akan mengisi acara hari ini kami berempat, namun untuk teman kami dari SMA 3 Pak Akur sedang dalam perjalanan. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari sebuah organisasi ini, Bu Erni Kurniawati, SPDRI, sarjana pendidikan saya ya Bu. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Cilacap. Dan di sana Bu Erni ini adalah sebagai pegawai LMSG. Jadi akhirnya kami. Untuk selanjutnya di sebelah kanan Bu Erni yaitu Bapak Afif Al-Muharram SPFPD. Pak Afif ini seorang pejabat. Saya katakan pejabat karena banyak jabatannya di SMK Dr. Sutardi. Yang pertama sebagai kepala program teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian kepala bidang humas PKK Pusat Kerja Khusus di SMK Dr. Sutomo, dan yang ketiga sebagai sekretaris SGMP Teknik Ketenagalistrikan Kabupaten Cilacap. Sampai satu lagi beliau sebagai narasumber nasional di EDURU. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar menjadi manajer EDURU bisa langsung menghubungi Pak Afif atau gimana Pak? Saya jadi asli atau gimana Pak? Atau saya masih itu tadi jabatan dan profil dari teman-teman kami Pak Afif dan Bu Erni. Untuk Pak Hidayat dari SMA Negeri 3 Cilacap, beliau sedang dalam perjalanan. Langsung saja untuk pemaparan. Untuk pemaparan mulai dari saya dulu. Kalau saya sudah dapat kenalan sudah tahu sudah kenal semua sudah ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat kembali pelajaran di sekolah dasar di SD itu Bapak Ibu dulu yang mengaku sudah tinggi, ini sudah hafal, sudah paham semuanya, sudah kenal semuanya siapa itu KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaneka. Hari kelahirannya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semasa muda belajar, beliau sering menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama dengan kedua temannya, Paul Becker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan
ini sepakat. Sudah di luar kepala materi ini kalau Bapak Guru SD. Nah, karena keberaniannya dalam menentang penjajah, dalam menentang pemerintah kolonial penjajah, ia keluar masuk penjara, kemudian juga sering diasingkan sampai yang terakhir diasingkan luar negeri Belanda bersama dengan kedua temannya, yaitu Dawang Becker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Namun dengan pengasingan ini dimanfaatkan oleh beliau untuk memperdalam ilmu pendidikan dan pengajaran. Beliau pada sebelumnya yang tadi sudah disampaikan oleh Dinasti ada 3 Engarso Mungkuwono, Engarso Mangunkarso dan Tuturi dan Bayani. Masih ingat beberapa guru sama anak-anak Engarso Mungkuwono namanya. Apa ya ini? Engarso Mungkuwono. Ya, di depan memberi contoh atau teladan yang baik. Engarso Mangunkarso di tengah memberikan semangat dan Tuturi dan Bayani di belakang memberi dorongan. Nah, dan kemudian Tuturi dan Bayani ini dipakai dalam dunia pendidikan. Lanjut Pak. Saya lanjutkan ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Hajar, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi di sini Ki Hajar membuat koneksi antara kebudayaan dan pendidikan menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat terpisahkan. Jadi untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka diperlukan pendidikan sebagai pondasinya. Jadi tugas kita dalam pendidikan itu Bapak Ibu, tujuan kita dalam pendidikan itu bukan hanya untuk mencari anak-anak yang nilainya bagus, anak-anak yang dengan nilai yang bagus yang bisa melanjutkan ke sekolah yang favorit dan sebagainya, tetapi lebih kemudian mencapai kebudayaan yang kita impikan, yaitu tentang peradaban. Lanjut Pak. Dilanjutkan ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dan berkepribadian. Tadi sudah disampaikan oleh Dinasti juga, jadi untuk memberikan untuk menciptakan seorang siswa atau murid yang berkepribadian baik, tentunya harus diawali atau contoh, memberi contoh menjadi teladan yang baik, tentunya murid-murid orang-orang sekarang berapa Bapak Ibu? 8. Kalau dulu ada bentuk, tapi sekarang planet yang sekarang tinggal 8 planet. Semua planet tadi punya orbitnya sendiri-sendiri, punya orbit sendiri-sendiri. Mars punya orbit sendiri-sendiri, Jupiter punya orbit sendiri-sendiri. Karakteristiknya juga berbeda-beda. Ketika SD masih ingat diajar oleh ibu-ibu guru yang sangat sabar sampai akhirnya saya bisa di sini. Maka hari ini saya ingin berbagi informasi saja. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam guru penggerak itu
ada perubahan mindset yang Bapak Ibu semua harus pahami, bahwa kalau orang itu rajin, dia dikasih pulang pekerjaan pasti selesai dulu. Tetapi kalau orang itu malas, dia mau dikasih satu pekerjaan aja bisa nggak selesai gitu. Nah, maka di guru penggerak ini mindset berpikir seperti itu sangat penting ya. Sehingga nanti dalam prosesnya kalau Bapak Ibu mengikuti, Bapak Ibu akan mencoba keluar dari kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau saya malah nyupuk itu sudah diganti sama nyupuk cara berpikir kita yang mesti harus baru. Kalau enggak kita tertinggal jauh Bapak Ibu. Nah, ada satu cerita kalau kita belum ke materi Bapak Ibu. Dulu waktu saya ada kuliah di materi perbandingan sistem pendidikan Bapak Ibu, saya bersama profesor saya ke Malaysia. Waktu itu kita naik kereta Bandung itu. Nah, tiba-tiba keretanya macet Bapak Ibu. Lalu ada anak SD di situ. Anak SD di Malaysia. Ketika mahasiswa pada takut itu jatuh, nanti kalau kita jatuh mati gimana nih? Nanti pasti akan jadi. Setelah beberapa menit jalan kembali Bu. Nah, kesimpulannya kami bersama profesor belajar bahwa kenapa anak SD itu lebih tenang menyikapinya daripada kita yang sudah tua, mahasiswa Indonesia bukan? Nah, ternyata di sana ketika kita jalan melihat mereka sudah betul-betul menggunakan pola pembelajaran yang modern, sehingga mindsetnya, kemudian critical thinking dan sebagainya sudah tertata. Nah, mungkin kalau di Indonesia anak-anak masih bisa teriak-teriak, di sana punya ketenangan sekali. Nah, dulu kiblat Malaysia ke kita kan belajarnya, sekarang banyak kita juga yang berkiblat ke sana. Terus kemudian sama ketika di Korea, profesor saya kehilangan HP di sana itu. Kalau di Indonesia sudah hilang Bapak Ibu. Tapi di sana kemudian dicari. Ini HP-nya punya siapa dan lain sebagainya. Profesor saya kembali ke stasiun mencari. Itu dimarah-marahin sama polisinya Bapak Ibu. Dari itu kalau ninggalin HP sembarangan, yang kena hukuman bukan Anda. Siapa? Yang menemukan. Dan polisinya yang dibantu pemerintah. Itu sebuah budaya Bapak Ibu. Maka pendidikan itu korelasinya dengan budaya. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh. Baik Bapak Ibu, saya akan membuka paradigma berpikir nih. Coba sekarang Bapak Ibu lihat di sana ada tulisan Zoom Bapak Ibu. Pak, di next satu kali coba Pak. Kira-kira gambar apa itu Bapak Ibu? Ayo gambar apa coba? Kalau saya jadi kue kadang-kadang. Ayo gambar apa anak-anak? Ya, kira-kira gambar apa itu? Apa? Tombol. Terus? Apa Pak? Kira-kira apa Pak? Jawab aja. Dinosaurus. Oke, sekarang saya kira. Bapak Ibu di dalam sekolah berpikir bahwa itu adalah dinosaurus, yang kemudian Bapak Ibu sampaikan ke murid-muridnya. Anak-anak itu adalah dinosaurus ya, percaya dan anak. Percaya. Tapi ketika Bapak next coba satu kali lagi next. Ternyata apa yang Bapak Ibu prediksi itu salah. Kira-kira nanti ketika putra-putrinya Bapak Ibu lihat jatuh ya Bapak? Dinosaurus pasti. Itu dinosaurus di luar negeri ketawain kita. Ini jatuh bukan dinosaurus. Bapak Ibu yakin ini jatuh? Celengan. Ya. Simpan lagi celengan. Bapak Ibu sudah satu kali salah menurut ya. Mindset kita sudah berubah satu kali. Next saja Pak. Celengan betul? Salah. Itu adalah ada anak di dalam rumah melihat jatuh di luar. Ya, yakin itu ada anak dua dia jatuh di luar di next lagi Pak. Apa kira-kira itu? Oh, anak lagi ngintip tuh, ngintip jatuh. Televisi. Oke, kita coba dari next tadi Pak. Ayo sekarang buka lagi kan, yang tadinya jatuh, sekarang pemandangannya berbeda. Ini mudah-mudahan teman-teman ini guru-guru yang masih muda
Antara yang lain kita belajar sendiri, kita tidak berusaha gitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa ketika guru itu tidak bisa mengupgrade dirinya di yang berbahasa, maka guru buka LKP, guru buka LKP. Tapi bagi kita guru yang modern, angka itu luar biasa. Oke. Sebelumnya ini karena waktu sudah pukul 12, Bapak Ibu, saya meminta kesepakatan dulu apakah mau bersorak atau kita lanjut. Saya butuh minimal 30 menit untuk menyampaikan. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk yang kedua kami sampaikan terkait budaya positif. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, saya, Bu Eka, dan Pak Afif, kita sudah melalui modul 1 ini selama 3 bulan. Ya. Jadi masih ada modul 2 dan modul 3. Untuk kali ini yang kita sosialisasikan adalah modul 1.1 terkait filosofi pendidikan KHD yang sudah disampaikan oleh Bu Eka dan Pak Afif. Saya punya oleh Bapak Ibu. Jadi saya membuat puisi terkait dengan filosofi pendidikan KHD. Nanti bisa dikopi puisinya Pak, bisa di-share ke Bapak Ibu semua. Nanti bisa ditampilkan juga ke rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah masing-masing maupun ke anak-anak supaya kita semakin mendalami filosofi pendidikan nasional. Jadi filosofi pendidikan KHD ini adalah sebagai filosofi pendidikan nasional yang menjadi dasar pula dalam kurikulum baru paradigma barunya. Nah, kemudian yang kedua terkait budaya positif. Sebenarnya ini materinya banyak banget ya. Cuma saya usahakan di ringkas-ringkasnya. Ya. Oke. Kaitannya ini, kenapa kita bicara budaya positif? Tadi sudah disampaikan filosofi pendidikan KHD bahwa siswa ini ibarat benihnya, ya kan? Guru petaninya. Nah, budaya positif ini adalah ekosistemnya, atau kalau saya simpelkan lagi tanahnya, di mana kita menciptakan suatu ekosistem atau tanah yang sesubur-suburnya, menghindarkan dari hama dan sebagainya, supaya apa? Supaya siswa-siswi kita tumbuh dengan optimal, tumbuh dengan subur dan optimal. Itu tujuan dari budaya positif. Nah, dalam modul 1.4 ini sebenarnya kita akan belajar yang pertama terkait paradigma, tapi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Pak Afif. Jadi nanti ada teori motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Semoga menjawabnya ya Bapak Ibu. Nah, ada sebuah paradigma tadi disampaikan, jadi kita harus siap dengan perubahan ya. Di zaman ini selalu siap berubah. Jadi bukan berarti ada image kurikulum berubah terus, ganti menteri ganti kurikulum. Sebenarnya enggak juga. Jadi kita memang yang mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi ada sebuah paradigma baru nih ya. Ketika kita dulu mungkin merasa bisa mengontrol murid, ternyata berdasarkan teori kontrol, kita itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu siapa Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Ya Allah, bukan Anda. Bu Roro, ini teman saya. Ibu teman satu angkatan dulu ya, zaman saya. Ya. Jadi kita usahakan ya menciptakan budaya positif ini kaitannya erat dengan menciptakan disiplin positif. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin pada diri siswa-siswi kita, tetapi disiplin yang berasal dari motivasi internal. Ya, seperti Bapak Ibu kesini. Bapak Ibu kesini itu karena ingin hadiah dari kepala sekolah? Bukan. Bapak Ibu kesini karena takut nanti kalau nggak dapat buku? Bukan. Bapak Ibu kesini karena apa? Jujur. Bapak Ibu kesini karena apa?
Diunggah. Ya, salah satunya menghormati orang lain dan menunjukkan senjata. Ada yang kesini memang ingin mendapatkan ilmu? Iya, tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu datang ke sini itu bukan karena takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, bukan karena ingin kajian, tetapi karena motivasi dari dalam, ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu. Nah, itulah disiplin positif. Disiplin seperti itu yang kita harapkan dapat diterapkan atau muncul ke siswa-siswi kita. Begitu Bapak Ibu, itu memang PR yang tidak mudah. Jadi gimana kita membentuk siswa-siswi kita itu datang tepat waktu, itu bukan karena takut kalau datang tepat waktu karena mau mendukung gurunya, bukan ya. Kita ini anak-anak kita itu belajarnya dengan optimal bukan karena mereka ingin dapat hadiah dari wali kelasnya, bukan, tetapi bagaimana menciptakan anak-anak ini punya disiplin positif, mandiri dan sebagainya itu karena menghargai diri, istilahnya menghargai nilai diri. Nah, itu inti dari disiplin positif. Nah, oke. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, motivasinya itu yang kita kembangkan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal, bukan karena eksternal. Eksternal itu bisa menghindari hukuman ataupun karena iming-iming reward ya. Jadi dulu waktu kita kuliah ada istilah stimulus respons, ada istilah reward and punishment. Sekarang sudah nggak berlaku Bapak Ibu ya. Yang berlaku adalah disiplin positif, teori kontrol, bahwa anak ini yang bisa mengontrol diri mereka sendiri, sehingga kita menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak kita. Nah, ini kaitannya dengan filosofi KHD. Kita sering dengar merdeka belajar ya. Dan merdeka itu sebenarnya apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Ini kata-katanya KHD ya. Tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi gimana nih kita membuat siswa-siswi kita, termasuk kita ya, karena kita kalau di filosofi KHD kan kita teladan. Jadi sebelum kita menerapkan ke siswa-siswi kita dulu juga menerapkan disiplin positif, gitu ya. Jadi cakap membuat pemerintah diri sendiri, nah itu idealnya seperti itu. Nah kemudian ini paradigma baru juga, kenapa kita di pendidikan guru penggerak juga meyakini bahwa keyakinan kelas itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan hanya peraturan. Contohnya gini Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu ada peraturan tidak boleh terlambat ya. Tujuannya apa? Disiplin, oke. Selain itu menghargai orang lain ya dan sebagainya. Kemudian ada yang lebih ya, lebih realita. Ada peraturan kita harus memakai helm di jalan. Nah, itu lebih kelihatan. Kenapa? Keselamatan. Nah, keselamatan itu yang disebut nilai keyakinannya. Karena dengan kita memakai helm, kita yakin kita akan selamat. Ya. Jadi cakupan keyakinan ini lebih tinggi daripada hanya sekedar peraturan. Kalau peraturan dilarang, dilarang, tidak boleh. Nah, tetapi sebenarnya apa yang diinginkan dari peraturan itu adalah nilai-nilai yang lebih universal. Itu yang disebut keyakinan. Contoh lagi ada peraturan kita harus pakai masker. Sebenarnya keyakinan apa yang kita inginkan? Yang ingin kita capai? Kesehatan. Ada peraturan tidak boleh berkelahi. Keyakinan apa yang kita ingin capai? Menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ada peraturan kembalikan buku ke tempat semula. Nilainya apa? Tanggung jawab kanan Bapak Ibu. Bunda Bapak? Bu Nati ya, tanggung jawab. Itu kan nilai keyakinan ya. Jadi cakupannya lebih tinggi dan itulah yang kita harapkan diutamakan itu lebih ke nilai-nilai keyakinan dalam rangka apa ini? Cakupan
harapannya adalah dalam rangka menciptakan lingkungan positif dan menciptakan budaya positif dalam rangka memberikan ekosistem well-being ya di sekolah kita supaya siswa-siswi kita tumbuh dengan optimal. Nah, itulah inti dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oke, dan sebagainya ini ya. Nah, kita terapkan, jadi ini tidak hanya Bapak Ibu guru penggerak yang menerapkan, Bapak Ibu guru di sini juga silahkan bisa mulai menerapkan di kelas masing-masing. Kita buat namanya kesepakatan kelas. Dibandingkan dengan membuat peraturan, kita geser ya ke kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, kami guru dan murid sepakat untuk bla 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 bla. Nah, inilah nilai-nilai ini nanti diharapkan muncul dari siswa. Nah, ini contoh kita saya ini di SMA 1 sudah menerapkan di kelas saya bagaimana mengadakan musyawarah. Ini bisa di awal semester atau di tengah-tengah pun tidak apa-apa, musyawarah untuk membuat kesepakatan kelas bahwa kita siswa dan siswi kelas misalkan 10 MIPA berapa sepakat untuk kita mandiri, tanggung jawab, menjaga kebersihan, gotong royong, saling menghormati, disiplin, fokus dalam pembelajaran dan sebagainya. Diharapkan dengan nilai-nilai ini ya kita sudah tidak perlu namanya menghukum anak dan tidak perlu namanya ngomel-ngomel terlalu jadi insya Allah tidak ada ya. Jadi saya rasakan juga bedanya sebelum ada keyakinan kelas dengan sudah ada keyakinan kelas. Saya tidak perlu ngomong terlalu panjang lebar. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan dengan diberi hukuman, tetapi justru itu menjadi media untuk menguatkan karakter anak, media belajar anak. Ya, contoh ini ciri-ciri restitusi. Jadi dia memperbaiki hukuman, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, dan sebagainya. Ini langkah-langkahnya bagaimana restitusi. Kita diharapkan mampu melakukan restitusi. Langkah-langkahnya bagaimana? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nanti ada contohnya biar lebih tergambar. Nah, menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Ketika anak itu saking takutnya merasa berbuat salah, kita tidak terus bukan, tetapi kita stabilkan dulu anak tersebut. Ya, tenang, anak bukan tenang. Ya, semua manusia pernah salah dan sebagainya. Sampai anak ini stabil dulu, baru kita melakukan tindakan selanjutnya. Nah, jadi restitusi ini tawaran dan sebagainya. Langsung video restitusi saja. Diklik. Nah. Hari ini adalah hari kedua kelas meeting. Seperti biasa, banyak anak-anak berkegiatan dengan ceria. Ada yang sedang latihan, menjadi peserta lomba, maupun jadi supporter. Jonathan dan Raffi saat itu sedang menjadi supporter tim kelasnya yang sedang bertanding futsal. Jonathan dan Raffi aktif bermain tendang-tendangan bola di sekitar lapangan. Tanpa sengaja, tendangan Jonathan yang